Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabina wa rasulina Muhammad Sayyidul anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kepada kita, lebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam. Didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dipohonkan juga agar setiap kita dikemampuan untuk bersabar terhadap setiap musibah yang dia timpakan kepada kita, seberat apapun musibah tersebut. Agar Allah berikan kita kekuatan untuk mampu ridha terhadap setiap qada dan taqdarnya yang ia tetapkan buat kita, seburuk apapun qada dan qadar tersebut. Semoga Allah juga beri kita kekuatan, kemampuan mensyukuri setiap nikmat yang Dia anugerahkan pada kita, apapun bentuk nikmat tersebut, dan sekecil apapun nikmat itu. Ya Allah, kabulkanlah permohonan hamba-hamba-Mu. Amin. Muslimin muslimat jamaah yang dirahmati sekalian, alhamdulillah malam hari ini insyaallah kita akan sambung pelajaran kita, tajuk asal kita 19 golongan orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Boleh lihat notanya. Kita akan pelajari sambungan daripada apa yang telah kita pelajari.
Kalau saya tidak lupa, siri pertama dahulu kita telah bicarakan tentang dua jenis keadaan seseorang ketika mati berdasarkan ayat Al-Quran. Dua macam keadaan seseorang ketika ia mati berdasarkan kitab suci Al-Quran. Yang pertama, yakni mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan itu yang Allah ceritakan dalam surah An-Nahl ayat 32. Coba periksa notanya. Saya sebutkan sekali sepintas lalu. An-Nahl 32, ayat itu menceritakan tentang orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Saya tidak perlu mengulangi semula penjelasannya. Yang kedua, keadaan yang kedua, seseorang ketika mati, yakni mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dan itu dinyatakan oleh Allah antara lain dalam surah An-Nahl juga, ayat 28. Dan juga surah Al-Anfal, ayat 50. Itu siri pertama, dahulu kita bicara panjang lebar. Poin yang terpenting daripada jamaah sekalian, kalau dahulu kita telah bicara panjang lebar tentang ada 4 perkara yang berkaitan dengan kematian seseorang, ada 4 perkara. Yang pertama berkaitan dengan masa, tentang bila. Bila meninggal, hari apa, bulan apa, pagi ke petang, ini kaitan masa. Kita tidak perlu risau dan tidak perlu memikirkan kerana itu hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai, pikiran kita sudah tidak perlu dibebani oleh kerisauan terhadap sesuatu yang kita sebenarnya tidak ada hak dan tidak disuruh pun untuk risau. Pagi ke petang, Jumaat ke Sabtu, tak ada masalah. Lagi pula, waktu, masa, hari, bulan, tahun kematian seseorang tidaklah menjadi penyebab orang itu nanti akan masuk surga atau masuk neraka. Jadi tak ada masalah. Yang kedua, tentang tempat di mana ia akan meninggal. Di rumahkah, di kampung halaman tempat kelahirannya kah, di perantauan kah, di dalam negeri, di luar negeri, di jalan raya, di kebun, dan seterusnya. Itu pun Allah sudah tetapkan dan Allah tidak beritahu kepada kita. Hak mutlak Allah. Sudah ditetapkan. Madojiknya telah ditetapkan. Bebanan kita dah ringan karena kita tidak perlu merisaukannya tentang tempat di mana kita akan meninggal. Memikirkannya akan menambah bebanan fikiran yang sebenarnya tidak perlu. Lagi pula, tempat di mana seseorang meninggal tidak akan menjadi punca sebab ia menjadi ahli surgakah atau menjadi ahli neraka. Wa'iyadzubillah. Poin ketiga,
kaitan dengan kematian sebenarnya yakni tentang bagaimana cara ia mati. Karena faktor usiakah? Karena penyakit yang dideritanya kah? Atau mungkin karena sebab-sebab yang lain? Aksiden ke, jatuh ke, tenggelam ke, babak penyakit ke. Boleh jadi yang ini kita ya diberi pilihan untuk berikhtiar. Walaupun akhirnya Allah juga yang menentukan cara kematian seseorang. Cara. Mungkin meninggal karena faktor usia. Mungkin meninggal karena faktor penyakit. Ada orang yang tidak, ya belum cukup tua usianya. Sehat walafiat. Tapi mati juga karena sebab yang lain. Ada di asbab wal mautu wahid. Asbab kematian itu bermacam-macam, tapi kematian itu sendiri hanya satu. Nah, 3 ini sebenarnya kita tidak perlu risau, walaupun yang poin ketiga mungkin kita boleh ikhtiarkan. Yang Allah beri kita kebebasan untuk memilih, dan kita diberi kemampuan untuk memilih, poin yang keempat, keadaan kita semasa meninggal. Sama ada meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Ini yang kita diberi pilihan. Allah serahkan pada kita. Allah akan berikan kepada setiap hambanya mati su'ul khotimah kah atau husnul khotimah sesuai dengan pilihannya. Aika, ambil baju selip Aki. Mungkin boleh di-off-kan tuh. Tolong bantu off-kan, Cik Azman. Ya itu. Ya. Tolong bantu off-kan. Bye-bye, Mariam, can you on the fan? Sudah. Yang keempat ini, kita diberi pilihan. Dan Allah akan memberikan sesuai yang dipilih oleh hambanya. Su'ul khotimahkah atau husnul khotimah. Itu siri pertama dulu telah kita pelajari. Nah sekarang, tajuk yang kita setelah sedang agak pelajari ini, mereka yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Walaupun tingkat husnul khotimahnya, atau dalam istilah yang tingkat kesyahidannya berbeza-beza. Itu telah kita pelajari. Yang pertama, nah itu telah kita pelajari juga. Yang pertama, mereka yang semasa meninggal dapat mengucapkan kalimah syahadah, kalimah tauhid. Sebagaimana hadis Nabi dalam hadis yang hasan, baginda bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Sesiapa sahaja yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Ini orang pertama yang matinya husnul khotimah.
Sebagian penjelasannya telah kita sampaikan pada siri-siri yang lepas. Apa maksud hadis ini? Bahkan ada hadis lain jemaah sekalian yang kaitan dengan golongan pertama ini. Hadis daripada Abu Dzar Al-Ghifari yang dirawikan oleh Imam Al-Bukhari. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Sesiapa sahaja yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, ia akan masuk surga. Faqala Abu Dzar Al-Ghifari, lalu Abu Dzar Al-Ghifari yang mendengar ucapan Nabi ini, yang berada di majlis Nabi ketika Nabi bersabda ini, apa kata Abu Dzar? Ya Rasulullah, wa in zana wa in saraqa. Engkau kata siapa yang mengucapkan kalimah la ilallah nanti masuk surga. Sungguh pun ia pernah berzina, sungguh pun ia mencuri. Qal, Nabi menjawab, wa in zana wa in saraqa. Ya, walaupun ia pernah berzina, walaupun ia mencuri, asal ia pernah mengucapkan kalimah la ilaha illallah, masuk surga. 3 kali Abu Dzar tanya, betul masuk surga walaupun ia berzina mencuri? Nabi kata, iya. Walaupun ia berzina mencuri. Akhirnya kali yang terakhir Abu Dzar kata, Roghima anfu Abi Dzar. Roghima anfun tu maknanya ya orang yang jatuh tungus ke depan. Ya nasib tak baiklah. Abu Dzar Al-Ghifari. Maknanya dia macam menyalahkan di sini. Kenapa begitu, bahasa mudahnya minta begitu bodoh. Kenapa bodoh diriku? Karena Abu Dzar Al-Ghifari fikir selama ini, sebelum dengar hadis ini, bila orang melakukan maksiat, tak akan masuk surga. Dia tak kata tak masuk neraka, tak akan masuk surga. Fahaman yang mengatakan bahawa orang yang pernah melakukan maksiat dosa besar tak akan masuk surga. Itu fahaman yang salah. Lainlah kalau dia kata orang yang pernah buat masuk surga tak akan masuk neraka. Itu mungkinlah salah. Itu pasti salah. Hadis ini jemaah sekalian, hadis yang luar biasa. Ia memberikan apa dipanggil tafaul, rojak bagi setiap mukmin dan muslim. Setiap mukmin dan muslim yang pernah mengucapkan kalimah syahadah, Nabi beri harapan. Allah beri dia rojak untuk mendapatkan surganya kelak di akhirat. Sungguh pun ia pernah melakukan dosa-dosa besar. Tentu dengan syarat kalimah syahadah yang pernah ia lafazkan itu tidak terbatal, tidak rusak, dan tidak hilang sehingga akhir hayatnya. Apa kata ulama ahli sunnah wal jamaah dalam hal ini berkaitan dengan orang yang mati dan mengucapkan, orang yang pernah mengucapkan kalimah la ilallah, atau dalam hadis yang dibaca yang pertama tadi, yang akhir ucapannya yakni la ilallah masuk surga. Al hadis huna yudihu atau yuwaddih bi anna man syahida bi anna Allah annahu la ilaha illallah wa mata muwahhidan. Hadis ini menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa sesiapa sahaja yang pernah bersyahadah
bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah sahaja, wa mata muwahidan, dan ia mati masih dalam keadaan mengesakan Allah. Ia mati dalam keadaan kalimah syahadah yang ia ucapkan tak terbatal, hatta lawir takabal kabair, sehingga jika sekiranya ia pernah melakukan dosa-dosa besar sekalipun. Lalu disebut oleh Nabi tadi khususnya dosa seperti zina, seperti mencuri, wa ghairuha minal ma'asi wa dzunub, dan dosa-dosa maksiat yang lain selainnya. Annaha la tanqusul iman sahibah bil kulliyah. Bahwa dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Nabi dan yang serupa dengan itu tidaklah melenyapkan, menghilangkan tauhid yang ada pada dirinya. Sungguh pun ia boleh mengurangi kesempurnaannya. Sehingga maksudnya dalam pahaman Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang pernah mengucapkan kalimah syahadah, walaupun ia melakukan dosa-dosa besar, ia tidak boleh disebut kafir. Tak boleh. Ahlussunnah wal Jamaah tidak menghukumnya sebagai orang yang telah murtad. Tak. Pelaku dosa-dosa besar, maksiat-maksiat besar, tak boleh dihukum sebagai murtad. Ia tetap mukmin. Artinya maksiat itu, karena maksiat itu yang disebutkan tadi tidak membatalkan syahadahnya. Mengurangi kesempurnaan akidahnya, iya. Bahwa ia dapat mengurangi kesempurnaan akidah tauhidnya, iya. Tapi bila dikatakan ia membatalkan syahadahnya secara keseluruhan, tidak. So itu Nabi kata, ya, siapa yang kalimah la ilaha illallah masuk surga walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina. Kalau dia bukan, tak boleh sebut kafir. Kalau kita tak boleh hukum murtad, lalu apa gelaran orang mukmin sebenarnya? Ahlussunnah punya istilah sendiri, ia dipanggil mukminun asin namanya. Orang mukmin yang menderhaka. Mukmin tapi menderhaka. Ini berdosa. Ini bermakna hadis sahih Bukhari tadi, bolehlah kita simpulkan, annad-dzunub wal ma'asi, bahwasanya dosa-dosa besar, maksiat-maksiat, mahma ta'azamat, sebesar apapun dosa dan maksiat tersebut, la tahjubu sahibaha ad-dukhulil jannah, tidak dapat menghalang orang tadi, tidak dapat menghalangi orang yang mengucapkan tadi daripada memasuki surga. Tidak dapat menghalangi. Wala tas'alu haqiratau khalidan finar, dan tidak menjadikan nasibnya di akhirat kekal dalam neraka. Tidak. Tengok bagaimana istimewanya la ilaha illallah. Dengan bermodalkan kalimah la ilaha illallah yang diucapkan dan diyakini dalam hati, orang itu bahasa mudahnya telah punya tiket masuk surga. Sungguh pun dosanya banyak dan besar. Dosa-dosa yang banyak dan besar-besar tidak dapat menghalanginya daripada masuk surga dan tidak menyebabkannya kekal dalam neraka. Paham ya?
Jangan dikatakan dengan la ilaha illallah orang tak akan masuk neraka. Bukan begitu. Jangan dibalik. Jangan berkesimpulan orang yang pernah mengucapkan kalimah la ilaha illallah tidak akan masuk neraka. Itu salah. Yang betul kesimpulan hadis tadi, orang yang punya la ilaha illallah hingga mati dan tak terbatal, tidak terhalang untuk masuk surga oleh karena dosa-dosa besar yang ia lakukan. Dosa-dosa yang mereka lakukan tidak menyebabkan ia kekal dalam jahanam. Jadi kalaulah ditimbang Allah, la ilaha illallah dengan dosa yang banyak yang memenuhi bumi langit dan isinya, itu timbangan la ilaha itu masih lebih berat ya mas sekalian. Karena sungguh pun jika orang ini di akhirat disiksa oleh Allah karena Allah hendak menunjukkan keadilannya, siapa yang berdosa famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Lalu Allah menunjukkan keadilannya, karena dosa ia akan mendapatkan siksa, maka orang akan disiksa. Dan siksa di akhir ini tak ada tempat lain kecuali neraka. Berapa lama? Ya sebanyak mana dosanya lah. Tapi sebanyak manapun dosa orang itu, selagi la ilaha illallah tidak terbatal, dia tidak kekal dalam jahanam. Akhirnya masuk surga. Tengok. Itu maksud hadis Nabi tadi. Benar, ada orang mati dan matinya itu kerana mempertahankan kalimah la ilaha illallah. Rela kehilangan jiwa dan raganya mata-mata karena mempertahankan la ilaha illallah hingga mati. Memanglah orang ni tak payah singgah di neraka. Dia masuk surga tanpa hisab. Namanya mati syahid. Betul. Husnul khotimah. Ini pun kira husnul khotimah juga. Maknanya ketika mati masih mempunyai kalimah la ilaha illallah yang tak terbatal. Orang ini termasuk husnul khotimah. Sungguh pun dosanya banyak. Hanya jika Allah nak menunjukkan keadilannya, ya kena disiksa dahululah. Itu tergantung terpulang pada Allah. Itu hak mutlak Allah. Sama ada Allah akan memaafkan seluruh dosanya sehingga orang ini terus boleh masuk surgakah, atau Allah hendak menyiksa mereka karena dosanya. Itu masyiatullah, hak mutlak Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti dengan kalimat tauhid yang ada dalam hatinya, yang tidak rusak, tidak terbatal sepanjang hayatnya, kemudian ia bawa menemui Allah, membolehkan ia tidak kekal dalam jahanam, dan akhirnya ia layak masuk surga kekal abadi. Hatta wa in mata musirran ala filiha. Disebutkan. Sehingga walaupun orang itu mungkin bukan sekali sekala, bahkan sering melakukan dosa, fala nujimu annahu finnar, tidaklah menghalangnya untuk masuk surga dan pasti masuk neraka. Tidak. Bergantung pada Allah. Insya'a adkhalahul lahul jannah wa'afa anhu wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah menghendaki, Allah boleh memaafkan mereka dalam masukkan dalam surga. Wa insya'a adzabahu bidunubihi.
Dan jika Allah menghendaki, Allah boleh siksa dia karena dosa yang pernah mereka lakukan. Masya Allah. Jadi hadis ini, Nabi telah menjelaskan al-haqiqah al-aqaidiyah. Hadis ini Nabi telah menjelaskan kepada kita tentang hakikat akidah tauhid. Hakikat akidah tauhid. Kepada Abu Dzar. Yang sebelum Nabi bersabda ini, sebelum Abu Dzar mendengar sabda Nabi ini, Abu Dzar pernah berfikir, indama dhanna Abu Dzar annal kabair qad tahulu dukuli sahibil jannah. Abu Dzar pernah terlintas bahkan berfikir orang pelaku dosa besar itu terhalang untuk masuk surga. Itu yang difikirkan Abu Dzar selama ini. Dia pelaku dosa besar. Ia terhalang masuk surga. Ada halangan yang besar, orang tak boleh masuk surga. Wa in ata bi tauhid, walaupun dia itu mengisahkan Allah. Itu yang difikir oleh Abu Dzar selama ini. Sebab itu ketika Nabi kata, ia masuk surga walaupun mencuri dan berzina. Abu Dzar kata, betul ke Rasul? Iya. Abu Dzar kata, rohima anfu. Abu Dzar, celakalah Abu Dzar. Mana ibudunya lah Abu Dzar selama ini. Karena Abu Dzar berfikir, berkira selama inilah sebelum dengar sabda Nabi ini, pelaku dosa besar itu terhalang masuk surga walaupun ia pernah mengucapkan kalimat tauhid. Rupanya Nabi kata, tak, bukan macam itu Abu Dzar. Dia itu pernah mengucapkan kalimat tauhid. Hingga mati, tauhid yang dalam hati itu tak rusak. Maka ia akan masuk surga. Sebanyak manapun dosanya, tidak akan menjadi penghalang untuk akhirnya orang itu masuk dalam surga. Jadi apa yang dipahami oleh Abu Dzar selama ini, tak betul. Anna dhannahu khati'. Yang diyakini, yang sangka itu selama ini salah. Lalu Nabi menjelaskan yang betul itu seperti ini, Abu Dzar. Dia tetap akan masuk surga. Karena dalam hatinya ada tauhid. Walaupun dosa besarnya banyak. Nabi jelaskan hingga 3 kali Nabi mengulanginya. Ini fahaman ahli sunnah wal jamaah, ya sekalian ya. Sebab fahaman Mu'tazilah yang sewaktu dengannya, orang mukmin yang melakukan dosa besar, katalah orang tak solat, tak zakat wajib, murtad, kekal dalam neraka dan darahnya halal. Bayangkan. Orang Mu'tazilah, orang Khawarij, itu pendapat orang mukmin yang melakukan dosa besar sama ada dengan meninggalkan perintah-perintah yang wajib atau melanggar larangan-larangan yang haram, terbatal syahadahnya. Bahasa mudah, ia telah murtad, bukan lagi sebagai orang mukmin, orang muslim. Di akhirat kekal dalam neraka. Sebab itu di dunia pelaku-pelaku dosa ini dalam pandangan Mu'tazilah dan golongan Khawarij halal darah dia. Khawarij itu kan siapa yang meninggalkan perintah Allah wajib dibunuh. Sebab bagi mereka halal. Mereka halal. Subhanallah. Jadi bahaya. Di dunia bahaya, cara pandangnya bahaya. Orang Khawarij kalau tengok katalah jamaah sekalian.
Di depannya ada 2 orang katalah. Yang satu seorang mukmin muslim, tetapi tidak sholat. Mukmin muslim, sholat tak mau, puasa tak mau, bahkan minum arak. Sementara yang B, yang seorang, yakni orang Kristen, yang meyakini Isa sebagai anak kepada Allah, atau Isa itu Allah sendiri, atau Isa itu Tuhan selain Allah, Khawarij akan menghormati si Kristen, ya, tak akan mengusiknya, jauh sekali membunuhnya. Tapi Khawarij tidak segan-segan, bahkan tidak merasa salah sikit pun jika membantai dan membunuh si mukmin muslim karena tak solat, karena tak puasa, karena minum arak. Karena bagi mereka, bukan muslim, dia kafir. Tapi pada Kristian yang jelas-jelas menyembah Nabi Isa, dia tak berani menyentuh. Pandangan mereka, itu Kristian. Tengok. Jadi bersiap keras pada sesama muslim, tapi bersifat lemah lembut kepada non-muslim. Itu Khawarij. Cara bunyi Khawarij memang begitu. Kerasnya luar biasa terhadap sesama muslim. Karena seorang muslim tadi sudah dianggap tidak muslim menurut pandangan dia. Saya itu tak rasa bersalah. Membunuhnya tak rasa bersalah. Membantai tak bersalah. Karena dianggap sudah bukan muslim. Bahaya tak bahaya? Abu Dzar pernah berpikir begitu. Tak solat saja, zina saja kan, tak akan masuk surga walaupun kekal dalam neraka. Nabi betulkan. Masya Allah. Ini kepercayaan kita ya, Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi boleh disimpulkan, i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini, inna murtakibal kabirah mu'minun biimanihi. Sesungguhnya pelaku dosa-dosa besar, dia adalah orang yang beriman dengan sebab imannya. Ia layak dipanggil orang mukmin kerana dalam hatinya masa iman kepada keesaan Allah. Wa fasikun bi fi'lihi wa kabiratihi al dunia. Dan ia boleh digelar fasik perbuatan karena dosa-dosanya. Itu ada mukmin fasik, mukmin asin. Seorang mukmin, ya namanya mukmin, tidak ada yang boleh menghalang, tidak ada yang menghalangnya masuk surga. Walaupun mungkin agak lambat, mungkin terakhir. Karena ia fasik dengan dosanya, ya jika Allah hendak menghendaki, Allah akan siksa dia. Itu di dunia. Jangan sebut dia murtad, mukmin fasik. Boleh. Mukmin asin. Ya. Sehingga harga dirinya tetap haram dicederakan, dinodai. Haram dihina. Hartanya haram dirampas. Apalagi darahnya haram dialirkan. Karena dia mukmin. Fasik itu amalnya, hatinya tetap. Amma fil akhirah, bagaimana nasibnya di akhirat? Kalau di dunia ia bergelar mukmin asin, mukmin fasik, dan kita memperlakukannya itu, melihat orangnya mukmin. Bila mukmin, ingat, darahnya haram, harga dirinya haram, hartanya haram. Mana jangan dirampas. Tentang amalnya, jelaslah fasik. Kan dosa. Kan maksiat. Ya jelaslah. Bagaimana di akhirat nasibnya? Amma fil akhirah. Fahuwa tahtal masyiah. Adapun di akhirat, nasibnya di akhirat yakni di bawah kehendak Allah. Terpulanglah kepada Allah. Insyaallahu ghafaralah.
Jika Allah menghendaki, Allah boleh ampunkan dia. Wa insya'ahu adzabahu. Dan jika Allah menghendaki, Allah akan menyiksanya. InsyaAllah. Itulah dosa mencuri, dosa zina, dosa rasuah. Dosa-dosa itulah. Ulang lagi. Selain ini tidak membatalkan syahadah. Dosa tak solat. Dosa tak mau puasa. Habis ada hadis Nabi yang menyatakan man tarakas solata faqad kafara jihar. Siapa saja yang meninggalkan solat, sungguh ia telah kafir nyata. Tu apa maksud hadis Nabi pernah bersabda, siapa yang tinggal solat dengan sengaja, sungguh ia telah kafir dengan nyata. Itu dipahami oleh ulama hadis, mengambil kira banyak hadis, itu nak kafir kecil. Ingat ya, dosa besar yang ibu segala dosa besar ni ada 3 ya mas sekalian. Kufur, syirik, dan nifak. Ada 3. Ibu segala dosa besar itu ada 3. Kufur, syirik, nifak. Dosanya nama kufur, orangnya namanya kafir. Dosanya namanya syirik, orangnya namanya musyrik. Dosanya namanya nifak, pelakunya namanya munafik. Ada 3. Dan setiap satunya ini terbagi jadi 2. Kufur umpamanya. Ada kufur kecil, kufur besar. Kufur asgor, kufur akbar. Syirik ada syirik asgor, syirik akbar. Nifak ada nifak kecil, nifak besar. Walaupun ia kecil, ia termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Tetapi tidak menyebabkan pelakunya terkeluar dari agama Islam. Bahasa mudahnya, kufur kecil, syirik kecil, nifak kecil tidak menyebabkan terbatalnya syahadah. Pelakunya tetap mukmin, tapi fasik. Mukmin, tapi asin. Adapun kufur besar, syirik besar, nifak besar, itu memang ibu segala dosa besar dan membatalkan tauhidnya akan terbatal jika orang itu melakukan kufur besar, syirik besar. Barulah dia tidak lagi berstatus mukmin. Statusnya kafirun, statusnya musyrikun, munafikun. Memanglah kekal dalam jahanam. Dia tidak akan masuk surga karena bukan lagi muwahhid. Akidahnya terbatal. Tetapi kalau dosa-dosa yang Nabi sebutkan seperti mana mencuri tadi, seperti mana rasuah tadi, itu memang dosa besar, tapi tidak membatalkan syahadah. Wa in dakhala murtakibul kabirah annar, dan jika Allah masukkan pelaku-pelaku dosa besar di dalam neraka, fala yakhlud fiha, ia tidak kekal di dalam neraka. Madama annahu mu'min ala tauhid. Ini paham ahli sunnah wal jamaah. Selagi ia seorang mukmin muslim dan mati tetap berpegang pada akidah tauhid. Kalimah la ilaha illallah yang diucapkan oleh hati itu tidak terbatal. Masih ada dalam hatinya semasa mati. Ia tidak kekal dalam neraka walaupun ia melakukan dosa-dosa besar. Dan orang seperti ini masih dianggap, masih termasuk sebagai meninggal husnul khotimah. Walaupun lah tingkat husnul khotimahnya tak samalah dengan orang yang mati syahid di medan perang. Kenapa husnul khotimah? Ya, karena husnul itu baik, khotimah itu penutupnya.
Kenapa baik? Karena ketika ia meninggalkan dunia, akidah tauhidnya masih ada. Masuk neraka karena dosanya, lepas itu masuk surga. Husnul khotimah. Penutup perjalanan, penghujung penyadi akhirat pun husnun juga masuk neraka. Apa sebab? La ilaha illallah. Sebab itu syukurilah. Mari kita syukuri, mari kita jaga. Bila kita sudah memiliki kalimah la ilaha, itu adalah segala-galanya dalam hidup. Seseorang boleh jadi tidak membawa apa-apa ketika jumpa Allah. Kuasa tidak dibawa, harta benda tidak dibawa, bangun dia benda semua dibawa. Tapi dia akan masuk surga selagi dia masih membawa la ilaha illallah. Sebaliknya semasa mati dia memiliki segala-galanya. Separuh Malaysia dia punya. Tapi la ilaha tidak punya. Neraka tempatnya. Su'ul khotimah. Coba kita melihat nikmat yang agung kepada kita. Kalau kita sudah dapat menyedari, merasakan la ilaha nikmat yang besar dan Allah berikan pada kita, saya yakin melihat selain itu menjadi kecil. Melihat nikmat yang lain menjadi kecil. Kecil maksudnya, bila kita tak mendapatkannya pun, ya kita masih boleh senyum. Paling tidak sabar itu mudah. Kan hanya nikmat kecil. Yang Allah ambil dari diri saya ini hanya nikmat kecil. Ya kan hanya harta benda yang Allah ambil, asalnya tak ada, sekarang tidak ada. Yang hilang hanya benda kecil aja. Yang Allah ambil hanya nikmatnya yang kecil. Nikmat kesehatan. Itu kan nikmat kecilnya mas sekalian. Berbanding nikmat la ilaha illallah. Sehingga bila kita sentiasa dapat merasa masih punya nikmat yang terbesar, yakni la ilallah, yang lain itu terasa kecil. Bila kita kehilangan sekalipun, atau kita tak dapat sekalipun, taklah merasa sedih, merasa terduduk, gelap masa depan. Tak ada. Bagaimana lemahnya jiwa seorang anak Adam. Kehilangan nikmat yang kecil, lalu dia berpikir, habislah gelap masa depan saya. Masa depan itu maksudnya tahun bila? Kalau tahun tadi 2022, apakah ini masuk masa depan itu tahun 2030? Kenapa pindah singkat sangat kita berpikir masa depan maknanya ialah nanti tahun 2030 nanti. Masa depan kita tuh akhirat. Orang yang gelap masa depannya, yakni akhiratnya, bila orang itu kehilangan la ilaha illallah, bukan kehilangan jawatan, bukan dilucutkan jawatan menterinya, itu benda kecil. Bukan hanya karena rugi perniagaannya, itu benda kecil. Karena yang diambil nikmat yang kecil. Gelap masa depan, jadi di akhirat, orang yang walaupun punya nikmat yang banyak, namanya atok rububiyah, tapi dia kehilangan atok uluhiyah, yakni la ilaha illallah. Jadi, sungguh pun pelaku dosa besar ini masuk neraka, ia tidak kekal. Selagi ia seorang mukmin, seorang muslim, dan semasa matinya, dalam hatinya masih ada kalimah tauhid. Fayu'adzabu finnar ala qadri dzunubihi. Jika Allah kendaki nak siksa dia kerana dosa besarnya, ya Allah akan siksa neraka. Ikut kadar dosanya. Kalau banyak-banyaklah, sikit-sikitlah. Kalau dah habis dosanya, disiksa sesuai dengan kadar dosanya, thumma yahruju minha. Kemudian orang itu keluar daripada neraka bi rahmatillah, dengan asbab rahmat Allah, wa yadkhulu jannah, dan masuk surga. Jadi yang penting bagi kita ya mas sekalian, ini maaf ya, jangan salah faham ya.
Hadis Nabi ini bukan Nabi mengajar kita untuk menganggap remeh dosa-dosa besar. Bukan begitu ya. Jangan salah paham. Oh, rupanya Nabi mengajar baru kita tak perlu takut, tak perlu khawatir akan dosa-dosa besar. Buat aja deh. Selagi ada peluang. Kan nanti akhirnya masuk surga juga. Bukan begitu maksudnya. Ramai kan ada orang kata, tak betul lah, yang penting kita Islam. Jangan takut dosa. Nantilah kalau neraka, kalau pula neraka malah masuk surga. Karena kita bukan begitu maksud hadis ini. Yang Nabi memberitahu bahwasanya akidah tauhid seorang dalam hati itu tidak akan tertutup, tidak akan terbatal dengan sebab melakukan dosa. Tentang dosa yang dilakukan tetap diambil kira oleh Allah. Bila Allah kehendaki, Allah akan siksa dengan dahsyat dalam neraka. Berapa lama? Wallahu a'lam. Macam mana orang tergerak hati nak meremehkan dosa yang dilakukan, apalagi dosa besar, hanya karena yakin suatu hari akan masuk surga? Dikira apa neraka ini? Dikira neraka ini seperti apa? Jika orang yang paling ringan sekali azabnya di neraka pun Nabi beritahu, disuruh memakai capal daripada api, kerana panasnya kasut selipar daripada itu masuk dalam tubuh badan hingga menyebabkan otaknya mendidih dan menggelegak, itu yang paling ringan. Macam mana yang sederhana? Macam mana yang berat karena dosa-dosa besar? Bagaimana mungkin orang akan meremehkan dosa? Hanya kerana keyakinannya yang penuh akhirnya masuk surga. Betul masuk surga dengan syarat iman itu tidak terbatal. Syahadah itu tidak batal. Masalahnya orang yang suka cakap ini tahu ke perkara paling membatalkan syahadahnya. Jangan-jangan sebenarnya syahadahnya sudah lama terbatal tanpa dia ketahui. Sebab batalnya syahadah, hilangnya syahadah, ini tak dapat kita rasa yang sekarang kecuali dengan ilmu dan kepahaman. Hilangnya kasut, walaupun hanya selipar Jepun, kita sedar, oh selipar saya hilang. Kita sedar, mudah sedar. Tak payah diberitahu orang pun kita sedar yang kita kehilangan kasut. Tapi hilangnya syahadah tak sedar. Tak rasa. Jika hati ini tidak bercahaya, langsung tidak merasa apa-apa. Ini, thanks sekali. Jamaah sekalian, mungkin yang kita ingin tahu, bagaimana begitu istimewa sekali kalimah la ilaha illallah ini. Sehingga nilainya tidak akan hilang dan lenyap. Walaupun yang mengucapkan, yang meyakini itu melakukan atau punya dosa yang sangat banyak. Bahkan Nabi kata, walaupun yang mengucap itu orang pezina, pencuri, perompak, pembunuh, peninggal solat. Macam mana boleh? Saya selalu memberikan contoh. Di mana-mana begini yang sekalian. Allah memberitahu kita bahwasanya kalimah la ilaha illallah itu dalam agama kita disebut kalimatul haq. Betul ya? Kalimah la ilaha illallah itu dalam agama kita dinamakan kalimatul haq. Kalimat kebenaran. Al-haq itu ada alif lam ya. Bukan hakun, al-haqu. Al-haqu nama Allah, ada alif lam. Dalam bahasa Arab, hakun dengan al-haqu itu maknanya berbeza. Okeylah, persamaannya ya sama-sama bermaksud kebenaran dah. Tetapi kalau ditambah alif lam al-haqu itu memberi maksud
kalimat satu-satunya yang benar, yang tiada duanya. Tiada lainnya. Satu-satunya. Satu. Dan tahu apa makna al-haq? Al-haq bukan sekadar bermakna benar. Al-haq itu maknanya as-sabatu. Di antaranya. Kebenaran, ya lawannya batil. Hak lawan batil, ya. Hak yang kedua maknanya as-sabit. Atau as-tubut. As-sabat, bukan as-sabit. As-sabatu. Tetap tidak berubah-ubah. Macam itulah. Dipukul ke, ditendang ke, ditiup angin ke, dibakar ke, dimasukkan dalam lautan ke, macam itulah. Tak akan berubah. Itu makna al-haq. Saya ulangi. Hak maknanya benar, lawan batil. Betul. Hak juga bermakna as-sabat. Sabat maknanya tetap. Tidak berubah-ubah. Tidak ada apapun, sesuatu pun yang datang daripada luar yang boleh mempengaruhinya, yang boleh mengubahnya. Karena ia kuat. Bak kata saya tadi, nak dibakar ke, macam itulah. Tak akan berubah, tak akan terbakar. Nak dipukul ke, tak akan pecah. Nak ditiup angin ke, tak akan terbang. Itu namanya hak. Qaulul haq. Kalau ikut Al-Quran dipanggil al-qaulus sabit. Itu sama dengan qaulul haq. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim ayat 27. Lihat surah Ibrahim ayat 27. Sudah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Perhatikan betul-betul. Yuthabbitu, menguatkan, meneguhkan, menetapkan. Allahu oleh Allah. Mana Allah menetapkan, meneguhkan, mengukuhkan, tidak mengubah-ubahnya. Allah tidak merubah, tidak. Alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kepada Allah, itu Allah teguhkan, Allah kuatkan. Jadi kuat, jadi teguh, tidak berubah-ubah. Tidak ada sesiapa pun, apapun dari luar yang dapat mempengaruhi keteguhan pendiriannya. Dengan apa? Bil qawli tsabit. Dengan perkataan yang sabit, yang punya sifat sabat atau punya sifat subur, tetap. Qaulus sabit itu istilah lain bagi kalimat qaulul haq. Qaulul haq dan qaulus sabit itu yakni istilah bagi kalimat la ilaha illallah. Bila dan di mana orang mukmin jadi kuat atau dikuatkan oleh Allah, tidak dapat oleh sesiapa dengan itu, fil hayati dunia, di dunia dan di akhirat. Itu orang mukmin yang punya, yang istiqomah, punya komitmen yang jitu, berpegang pada la ilallah, tidak boleh dipengaruhi oleh apapun, siapapun di luar. Jika ianya akan menjejaskan.
Orang yang kalimat la ilaha illallah disuruh ni roswah, kirim salam. Roswah berjuta ringgit pun di mata orang yang beriman mengisahkan Allah, minta maaf, sampah baginya. Iya. Berjuta ringgit depan mata, ini sampah. Terbayang dalam pandangan mata hatinya, kalau aku terima tangku, masalah ekonomi rumah tangga dapat diatasi. Tapi tiba-tiba mata hatinya juga memandang selepasnya api neraka yang menyala-nyala. Ketakutannya kepada api neraka yang menyala-nyala yang akan menimpa dirinya, membakar dirinya jika ia melakukan maksiat ini, menjadi penghalangnya. Sehingga orang yang berbuat ini tak akan dapat mengaruh. Bilal bin Rabah, dia bukan bangsawan, dia hamba abdi. Dia bukan rupawan, berkulit hitam. Keturunan Habasyah, Habsyi, Ethiopia lah kalau sekarang. Dia bukan hartawan. Hartawan apalah dia? Bukan cendekiawan, juga bukan. Barangkali rupawan, ya tentu bukanlah. Tapi disiksa oleh tuannya dengan siksaan yang di luar batas pri kemanusiaan. Dibakar. Di atas batu yang sangat panas, melecur kulitnya. Diberi tawaran oleh tuannya, kalau dia mau terlepas daripada siksaan dunia yang sangat dahsyat ini, tinggalkan tu ajaran Muhammad. Buang itu la ilaha illallah. Bilal bin Rabah tetap kata ahadul ahad. Ahadul ahad. Tetap dengan kalimah la ilaha illallah. Dari mana Bilal bin Rabah dapat sumber kekuatan dalam menghadapi siksaan Tuhan yang maha dahsyat ini? Kekuatan itu datang daripada keyakinan pada la ilaha illallah. Itulah qaulul tsabit. Mau dipukul, kamu dibakar, tak akan berubah. Banyak sekali contoh orang seperti itu, jamaah sekalian. Dia lebih rela memilih kehilangan segala-galanya daripada kehilangan la ilaha illallah. Karena ini al-haq, kebenaran mutlak satu-satunya. Saya gunakan istilah kebenaran mutlak satu-satunya. Bersifat mutlak, absolut. Sehingga siapapun sewajarnya, sewajibnya mengakuinya. Saya suka bagi contoh. Banyak kali contoh beginilah. Kalaulah ada pertanyaan, katalah matematik. 1 campur 1, tambah 1, dah ada berapa? Kita tanya cikgu, jawapannya 2. Tanya murid yang baru tadi, 2. Tanya budak SBM, jawapannya 2. Tanya budak universiti, 2. Tanya tadika pun 2. Tanya polis yang menangkap pencuri, tuan, 1 campur 1 ada berapa tuan? 2, kata polis. Tanya pencuri yang sedang ditangkap di polis itu, yang sedang ditangkap pada mencuri, tolong jawab, 1 campur 1 berapa? 2. Tanya hakim, 2. Tanya pendakwa raya, 2. Tanya yang tertuduh, 2. Minta maaf. Tanya orang yang tok imam, jawabnya 2. Imam masjid lah tu. Tanya kepada ketua. Imam, tapi bukan imam di masjid, imam di kelab malam. Mengatur orang-orang yang mabuk. Pun jawapannya 2. Kenapa ya jawapannya sama? 1 tambah 1 ini ditanya pada siapa saja, pasti jawapannya sama. 2.
Apa sebab? Karena 1 tambah 1 tambah 1, 2 itu adalah kebenaran mutlak namanya. Sehingga tidak ada sesiapa pun yang mampu untuk mengatakan selain 2. Tak ada siapa yang mampu. Mau jahat ke, mau baik ke, mau kecil, mau besar ke, mau mukmin ke, mau kafir ke. Kecuali. Kalau ada orang katalah, 1 tambah 1 berapa? 6. Kalau ada orang 6 tu pasti seluruhnya kata, ini mesti orang tak betul otak dia. Begitulah maksudnya. Ini orang yang otaknya tak betul. Tak ada orang percayalah. Kuncinya 1. Ini orang yang otaknya tak betul. Nah, mengakui keesaan Allah, Allah itu esa jemaah sekalian, dengan bukti, ya Allah, ya Tuhanku, bumi, langit dan isinya ini bukti keesaan Allah. Syaratnya difahami. Tidak susah untuk mencari bukti kewujudan Allah sekaligus keesaannya, kekuasaannya, dan segala-galanya. Syaratnya, afala ta'qilun, aftafakarun. Sehingga siapapun yang mau menggunakan akal sehatnya, akal warasnya, pasti mengakui Tuhan itu ada dan ia mesti satu. Ingat tak dahulu, ketika orang-orang kafir musyrik Makkah protes pada Muhammad. Muhammad, cemana engkau ni menawarkan konsep ketuhanan hanya seorang satu ni? Cukup ke? Urusan manusia ni banyak, Muhammad. Urusan hidup, urusan mati, urusan jual beli, keluarga, urusan hujan, urusan. Kalau Tuhan ni hanya satu, macam mana urusan semuanya? Maka sudah sepatutnya, sewajarnya Tuhan tu mesti lebih daripada satu. Seperti mana kepercayaan kita, ada Tuhan malam, ada Tuhan siang, dan Tuhan bla 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 bla. Dan seterusnya lah. Itu maksudnya. Lalu apa jawaban Nabi? Atau apa jawaban yang Allah suruh Nabi berikan pada orang ini? Karena mereka berfikir kalau Tuhan ini hanya satu, susah, tak mungkin mengurusi urusan manusia yang banyak ni. Mulai pada Allah yang paling besar ni, mesti ramai lah. Karena mereka ini menggunakan logik akal, yang mereka fikir itu akal sehat, akal waras. Nabi bagi tahu pada mereka cara berfikir yang logik, yang waras, yang objektif. Lalu Quran memberi jawaban di dalam surah Az-Zumar ayat 29. Surah Az-Zumar ayat 29. Daraballahu matalar rajulan fihi syuraka'u mutasyakisun wa rajulan salaman lirajulin hal yastawiyani matala alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Surah Az-Zumar ayat 29. Yang bermaksud, saya ulangi, orang kafir pada zaman Nabi pernah protes pada Muhammad. Bahasa mudahnya beginilah kalau dibahasa Melayukan dengan bahasa yang mudah. Muhammad, macam mana langkau tawarkan konsep ketuhanan yang esa yang satu ini? Mana mungkin Tuhan itu hanya satu. Alam yang dunia ini sangat luas, sangat besar. Urusan manusia itu pun beragam, bermacam-macam. Ada yang nak itu, nak ini, nak itu, nak ini. Dalam diri kita ni ada mata, ada telinga, ada jantung, ada macam-macam. Itu belum lagi tubuh orang lain, belum lagi tubuh hayawan, unta lagi, sebut lagi. Siang, malam, matahari pun. Kalaulah yang mengaturnya hanya satu, tak mungkin. Tuhan mesti lebih daripada satu. Ya mungkin 10 lah. Kalau tak sampai 100. Barulah akal boleh menerima, kata mereka. Mereka cuba nak memberikan cerita.
Nabi kata, cara berpikir kamu itu tidak logik, itu bukan berpikiran waras. Berpikir yang logik itu seperti ini. Lalu Allah jawab inilah dalam ayat 29 surah Sumban. Allah membuat perumpamaan. Sekarang coba kamu pikir, wahai orang kafir. Allah ini buat perumpamaan ini. Sekarang perumpamaan ya. Rajulan fihi syuraka mutasyakisun. Ada seorang hamba abdi. Katalah namanya E. Seorang hamba namanya E. E ini hamba kepada ramai tuan. Syuraka. Ia dimiliki oleh ramai tuan. Tuannya ada 5. Atau ada 3 lah. Tak banyak 3 aja. Dan 3 tuan yang berkuasa penuh kepada E ini saling bergaduh, berebut antara satu dengan yang lain. Tuan pertama suruh pada E, tolonglah masak sekarang. Kata E, ya tuan. Baru nak pergi dapur tuan B, kamu kena pergi pasar. Ya tuan. Akhirnya yang perintah tuan A tak tertunai lah karena nak ikuti tuan B. Baru nak pergi pasar, yang C pada tolong kamu pijit-pijit saya. Saya penat, kata. Katalah macam tu. Dan masing-masing sentiasa arahan yang berbeza. Dan masing-masing tuan itu bergaduh. Nak merebut khidmat A. Ini seorang. Akhirnya tenang atau tidak tenang A itu. Pening kepala you sekalian. Tak patuh kena pukul. Karena ini hamba abdi. Karena perintah A tak dipatuhi, dipukul oleh A. Arahan B tak dipatuhi, dipukul oleh B. Tak patuh arahan perintah C, dipukul oleh C. Ya akhirnya, ya mungkinlah kita bahasa mudahnya, pastilah hamba A ini akan mati ya. Mati berdirilah maksudnya. Coba kamu fikir, agak-agak hamba yang macam itukah yang tenang hatinya, atau warajulan salaman li rajulin, atau hanya seorang hamba abdi bagi seorang tuan. Seorang hamba dimiliki oleh seorang tuan dan patuhnya hanya kepada seorang. Menurut kamu mana yang lebih tenang jiwanya? Ya, orang kafir pun lagi berfikir, ya pasti yang tenang yang B lah. Sebab tuannya hanya seorang. Tuannya hanya seorang dan pastilah tenang ikut satu aja. Yang tadi pening kepala lah, nak ikut siapa nak ini kan. Orang kafir hanya berfikir yang oh iya ya. Kalau seorang hamba pun macam itu, patuh pada 3 tuan lebih susah. Yang lebih mendatangkan ketenangan jiwa, patuh pada 1 tuan. Maksudnya apa? Al-Quran mengajak mereka untuk berfikir rasional, waras, dan cerdas. Bagaimana Tuhan itu mesti 1. Mereka mengakui itu. Oh iya ya, kalau Tuhan itu banyak, mesti gaduh nih. Yang 1 berkehendak nak turunkan hujan. Yang 1 berkehendak nak menciptakan kemarau. Macam mana coba? Tuhan yang 1 berkehendak nak menciptakan nak menciptakan manusia ini tangannya berpasangan, sepasang tangan sepasang kaki. Yang 1 mandi tangannya sebelah. Macam mana? Akan jadi apa? Gaduh. Artinya apa? Hatta orang kafir pun sebenarnya jiwa, hati kecilnya mengakui keesaan Allah. Sebagaimana semua manusia tak kira apa backgroundnya mengakui kebenaran 1 campur 1, 2. Itulah qaulul haq. Makna tak ada siapa yang boleh menafikannya. Itulah hakikatnya. Semua akan kata Tuhan itu 1. Sebab itu bila orang dah kata Tuhan itu 1, la ilaha illallah, dan rakar dalam jiwanya dan tidak terbatal hingga mati, apapun maksiat yang dilakukannya tidak memberi kesan padanya. Tidak merusakkannya. Dibakar ke apa? Sebab itu dia Nabi kata akhirnya akan masuk surga.
akan masuk. Karena ia qaulul haq. Ia al-qaulul thabit. Itu fahaman ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau kita fikir secara logiknya macam tu lah, analogi dia. Mu'tazilah tidak, Khawarij tidak, oh tidak. Amal wajib, tinggal melakukan amal yang wajib, tinggalkan yang haram. Itu penentu ada atau tiadanya iman seseorang. Bila orang tu patuh kepada perintah wajib, tinggal yang larang, yang apa yang diharamkan, mukminlah dia, adalah imannya. Tapi kalau dia mengaku beriman, tapi yang wajib pun ditinggal, yang haram pun dilanggar, kafir dia. Kafir dia, batal imannya. Halal darahnya, halal hartanya, halal harganya, halal diperangi, halal dibunuh. Akhirnya berlaku itulah di belahan bumi yang lain macam itu kan. Dan itu bahaya sekali ya Mas. Sangat bahaya sekali. Itu maksud hadis tadi. Dan orang yang mati masih punya akidah tauhid, walaupun masih berdosa besar yang banyak, dengan syarat ada tauhid ya, tidak batal. Nabi kata akhirnya masuk surga. Walaupun mungkin terlebih dahulu mempertanggungjawabkan perbuatan jahatnya di neraka. Dalam berkaitan dengan tajuk yang kita pelajari, orang ini matinya dianggap sebagai mati husnul khotimah. Jadi maksudnya, untuk poin yang pertama ini, betullah kalau orang mati syahid di bidang perang itu memanglah husnul khotimah. Itu syahid. Ini orang yang husnul khotimah, termasuk yakni orang yang mati, semasa meninggalnya, ia masih membawa tauhid. Keyakinan atas akan keesaan Allah di dalam hatinya. Dan tidak terbatal. Sungguh pun ia, meskipun ia membawa macam-macam dosa. Masih husnul khotimah. Husnul khotimah dalam pengertian tutup hayatnya di dunia, kira baiklah, bertuahlah. Macam mana bertuah dosanya segunung? Ya bertuah karena masih ada tauhid. Itulah maksud bertuahnya tu, husnul. Macam mana penyandi akhirat? Ya mungkinlah disiksa oleh Allah di kuburnya, disiksa di nerakanya. Lama pula karena dosa banyak. Kalau disiksa dalam neraka, macam mana dikira nasibnya baik? Yalah nasibnya baik itu karena akhirnya masuk surga. Masuk itu nama husnul khotimah, itu penutup. Mana penutup penghujung perjalanannya di akhirat surga. Penutup penghujung perjalanannya hidup di dunia, yakni jumpa Allah, pindah ke alam barzakh, membawa akidah tauhid. Faham ya? Itu maksud poin yang pertama. Mangkana akhiru kalami la ilallah dakhala jannah, mana husnul khotimah. Patutlah ya, Nabi galakkan kita ingatnya, bila orang yang hendak meninggal dalam keadaan ikhtidar saatul maut, ya jangan tanya apa-apa, jangan tawari apa-apa, aju aja lah, bimbing saja. Lakinu la mautakum ila ilaha illallah, kata Nabi. Ajalah orang yang hendak mati berkamu itu dengan la ilaha illallah, la ilallah. Karena itu saja yang boleh menyelamatkan dia daripada kekal di dalam neraka. Saya ulangi, karena sesiapa yang mati membawa la ilaha illallah dan tidak batal, ia terselamat daripada kekal dalam neraka. Terselamat daripada kekal dalam neraka. Bukan terselamat daripada neraka ya, terselamat daripada kekal dalam neraka. Maknanya tak kekal lah kalau disiksa pun. Karena akhirnya husnul khotimah. Penghujung perjalanannya mencapai destinasi yang terakhir, masuk surga. Walaupun minta maaf, sekali minta maaf, waliyadzubillah, walaupun mungkin ia terakhir masuk surga. Seperti mana hadis yang telah kita pelajari. Walaupun nanti termasuk orang yang rombongan terakhir masuk surga. Selepas itu pintu neraka ditutup karena tidak ada lagi yang akan keluar. Dan selepas ia masuk surga, pintu surga pun ditutup rapat-rapat.
karena tidak akan ada lagi yang akan masuk surga. Yang terakhir, setelah tak tahulah berapa triliun dalam neraka, wallahu alam, karena dosanya banyak. Jemaah sekalian, itu yang sempat kita pelajari hari ini. Ini tambahan daripada perjalanan saya untuk poin yang pertama untuk hari. Dan insyaAllah nanti kita akan pelajari poin yang kedua. Yang poin kedua itu sebagai tanda ya. Tanda orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah SWT. Dan yang saya ingat sekali, tolong difahami betul-betul. Jangan sampai salah paham akan hadis Nabi. Karena bahaya ya, kalau kita salah paham nanti bahaya. Dan saya tegaskan sekali, hadis Nabi yang kita bacakan tadi, pada 2 tadi, tidak bermakna Nabi menyuruh kita meremehkan dosa. Jangan. Jangan kemudian kita berkesimpulan, rupanya dosa itu lah. Rupanya akhirnya masuk surga juga. Kalau itu kenapalah kita takut sangat pada dosa ni? Nabi memberitahu akhirnya masuk surga. Itu dah meremehkan dosa. Walahan Nabi sama sekali. Kita yakin sama sekali tidak bermaksud seperti itu. Itu kesimpulan yang salah yang kita ambil daripada hadis Nabi tadi. Bukan begitu. Nabi tetap saja menyuruh kita agar kita ini takut kepada dosa yang akan kita masuk neraka. Quran pun kata, fattaqun nar, fattaqun nar, fattaqun nar, qu anfusakum wa alaikum nar. Quran yang kata, jaga diri kamu, lindungi daripada neraka. Takkan kita berkesimpulan, oh rupanya tak perlu takut pada dosa. Karena walaupun masuk neraka, akhirnya surga. Bukan begitu ya yang dimaksudkan oleh hadis Nabi tadi. Itu kesimpulan yang pemahaman yang salah. Bukan. Sebaliknya, sebenarnya yang telah kita pelajari tadi. Wallahu alam, yang daripada Allah jua, silap kelemahan diri sendiri, mudah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dengan bacaan Tafifarah dan surah Wal Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu bisyaitonir rajim wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.